Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Aksa, dokter yang berjaga pada klinik hari ini, Pak. Saya juga nanti akan menanya-nanyain tentang kondisi Bapak, dan yang tujuannya untuk menentukan nanti kira-kira diagnosis dari penyakit Bapak ini apa seperti itu, Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, dok. Oke, baik, Pak. Jadi Bapak dan Bapak siapa ya, Pak, namanya? Agoy, dok. Agoy ya, Pak. Saya izin mencatat ya, Pak ya. Baik, dok. Pak Agoy, umurnya berapa, Pak? 19 tahun, dok. 19 tahun, baik. Untuk pekerjaannya apa, Pak? Mahasiswa, dok. Masih mahasiswa ya, Pak ya. Kalau alamat tempat tinggalnya di mana, Sumur Pak? Bandung, dok. Sumur Bandung. Bapak, jadi Bapak di sini ada keluhan apa, Pak? Keluhan sering berdebar, dok. Oh, jantungnya berdebar ya, Pak ya? Iya, betul, Oh, dok. seperti itu. Ini itu mulainya mendadak atau secara bertahap, Pak? Bertahap, dok. Oh, bertahap ya. Ini sudah sejak kapan, Pak? Sudah dirasakan sejak 1 minggu, Oh, dok. 1 minggu yang lalu ya, Pak ya. Dari 1 minggu yang lalu kondisi ini semakin membaik atau semakin memburuk, Pak? Buruk sih, dok. Semakin memburuk ya, Pak. Kalau misal ada aktivitas tertentu yang memicunya, ada tidak, Pak? Ada, dok. Setelah aktivitas atau olahraga gitu. Setelah olahraga, kalau yang memperingan ada? Tidak ada ya, Pak ya. Oke, baik, Pak. Lalu kira-kira di daerah leher Bapaknya apakah ada benjolan atau tidak? Kayaknya ada, dok. Tidak. Ada. Ada, dok. Oh, ada, baik, Pak. Baik. Setelah itu apakah saya akan menanyakan dari gejala-gejala lainnya yang mungkin akan membantu ya, Pak ya. Jadi apakah dari selain berdebar-debar ini, Pak, apakah Bapak lebih suka di tempat dingin? Iya, Lebih dok. suka di tempat dingin. Bapak berarti tidak suka di tempat panas ya, Pak ya? Tidak, dok. Apakah Bapak sering berkeringat? Iya, betul, dok. Oh, sering berkeringat. Kalau nafsu makannya meningkat atau bagaimana, Pak? Meningkat, dok. Meningkat ya. Ada penambahan berat badan atau tidak, Pak? Tidak, dok. Tidak ada penambahan badan. Kalau penurunan? Iya, dok, betul. Oh, penurunan ya, Pak ya. Selanjutnya apakah dari emosi Bapak ini rasanya kurang stabil gitu, Pak? Iya, dok. Sering marah-marah. Stabil ya. Lalu apakah ada diare, Pak? Tidak, dok. Tidak ada. Oke, Pak. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan, tetapi ini mungkin apa ya, untuk gejala yang lain seperti itu, Pak. Jadi tadi untuk berat badan tidak ada penambahan ya, Pak ya? Iya, dok. Tidak ada penambahan. Kemudian nafsu makannya tadi Meningkat. Berarti tidak berkurang ya, Pak ya? Kemudian lebih suka di tempat yang Dingin, dok. dingin. Berarti tidak suka di tempat yang panas ya, Pak ya? Kemudian apakah ada kelelahan, Pak? Iya, dok, betul. Kelelahan ada. Kemudian oke, saya sudah kira-kira sebelum saja. Apakah ada demam, Pak? Tidak, dok. Kalau demam tidak ada, oke, baik. Jadi tidak ada infeksi ya. Iya, dok. Kemudian dari keluarga Bapak apakah ada yang menderita hal yang sama? Tidak, dok. Kalau mungkin ada riwayat penyakit autoimun dari keluarga Bapak? Ada, dok, ibu saya, dok. Ada ibu Bapak ya, Pak ya? Saya izin berarti ya, Pak. Ibu Bapak ada autoimun. Kemudian oke, dari makanan Bapak, Pak, apakah Bapak tahu gitu garam yang Bapak konsumsi itu mengandung yodium atau tidak, Pak? Iya, dok. Mengandung yodium ya, Pak Iya, ya? dok. Baik. Ya, Pak, untuk pertanyaannya sudah selesai. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan fisik ya, Pak ya. Baik, Nah, Pak. pemeriksaan fisik ini nanti tujuannya untuk menentukan diagnosis, Pak, dari penyakit Bapak. Kira-kira diagnosis penyakitnya itu apa seperti itu, Pak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia, dok. Baik, kalau Bapak bersedia, yang pertama saya akan melihat terlebih dahulu dari general appearance-nya. Di sini saya akan melihat dari kesadaran Bapak ya. Di sini Bapak terlihat sadar, kemudian Bapak juga saya lihat aktif ya, Pak ya. Kemudian saya akan mengukur dari ini, Pak, tinggi badan, lalu berat badan Bapak ya, Pak ya. Baik, dok. Maka pada sebelah sini, Pak, saya izin mengukur ya, Pak ya. Tinggi badan saya ukur. Oke, kemudian silakan, Pak, berdiri di sini untuk mengukur berat badannya. Oke, sudah dicatatkan. Kemudian dari hasil tadi saya akan mengukur BMI-nya ya, Pak ya. Baik, dok. Mengukur BMI-nya. Selanjutnya saya akan mengukur dari tanda-tanda vitalnya ya, Pak ya. Sudah siap, saya akan mengukur terlebih dahulu dari tekan darah Bapak ya. Baik, dok. Permisi Bapak, saya ingin mengukur terlebih dahulu. Oke, saya izin mengukur ya, Pak ya.
Saya ukur. Oke, baik, saya sudah dapatkan tekanan darahnya. Kemudian saya sini ya. Baik dok. Kemudian saya akan mengukur dari tadi ya Pak, permisi Bapak, saya ukur, baik, saya sudah ukur. Kemudian saya akan melihat dari pernafasan pasien apakah dia normal atau tidak. Kemudian saya akan mengukur dari suhu badan. Silakan diletakkan di gedak ya Pak ya. Baik, Pak. Oke, baik. Udah dok. Baik Pak. Selanjutnya saya akan melihat dari kepala pasien terlebih kepala pasien. Di sini saya akan melihat apakah ada kelopak mata yang retraksi, kemudian apakah ada bola mata yang menonjol ya atau exophthalmos, kemudian apakah wajahnya bengkak atau tidak, kemudian apakah ada edem di sekitar periorbital, dan kemudian apakah ada suara yang serak. Silakan Bapak. Iya dok. Oke, baik. Kemudian saya akan melihat dari tiroidnya ya. Di sini saya lihat terlebih dahulu, saya inspeksi apakah ada bekas luka atau tidak. Kemudian Bapak mungkin silakan minum atau bagaimana Pak? Atau telan saja Pak, menelan saja. Saya akan melihat apakah ada massa yang bergerak pada leher atau tidak. Kemudian saya akan mengukur dari tiroidnya. Bapak, permisi Bapak ya. Baik dok. Saya pegang. Untuk yang pertama-tama di sini saya akan memegang seperti ini dengan 3 jari. Jari kanan ini akan memfiksasi dari lobus sebelah kiri, dan jari kiri akan mempalpasi dari lobus sebelah kanannya. Ini untuk memeriksa lobus sebelah kanan, dan juga nanti dirotasikan. Dan saya lakukan juga dengan yang sebaliknya ya, untuk pemeriksaannya yang di sebelah kiri. Saya palpasi terlebih dahulu, kemudian saya rotasi seperti itu. Kemudian saya akan memeriksa dari bagian belakang. Permisi Bapak ya. Baik dok. Saya akan meletakkan 3 jari saya di bawah krikoid ligamen di sini. Kemudian Bapak, mohon maaf, silakan menelan Pak. Oke, di sini saya akan merasakan apakah ada massa atau tidak ya. Kemudian saya akan mengukur dari sebentar. Dari ototnya ya. Di sini sebentar. Saya akan mengukur dari trakea terlebih dahulu. Di sini trakeanya akan saya geser ke arah kanan menggunakan jari kiri, dan kemudian saya akan palpasi. Dan begitu pula saya akan melakukan dengan yang sebaliknya. Saya akan menggeser trakea ke arah kiri menggunakan tangan kanan, dan kemudian mempalpasi di bagian kirinya menggunakan tangan kiri sebelah kiri. Nah, selanjutnya saya akan meriksa dari selanjutnya jika ada pembesaran pada thyroid gland, saya akan mengukurnya dari dari ukurannya, mobilitasnya, kemudian apakah ada nyeri tekan atau tidak, dan juga konsistensinya bagaimana. Selanjutnya saya akan memeriksa dari limfa nodinya. Di sini saya akan memeriksa yang pertama dari submandibulanya terlebih dahulu menggunakan 3 jari di kedua sisinya, kanan dan kiri. Kemudian saya akan memeriksanya di bagian lateral dari otot sternocleidomastoid, kemudian ke bawah menuju otot medial lateral sternocleidomastoid, dan kemudian ke bagian bawah dari otot lateral sternocleidomastoid. Kemudian saya akan mengukur dari bagian belakang dari otot sternocleidomastoid. Di sini saya akan melihat apakah ada pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Selanjutnya saya akan meriksa dari jantung pasien. Di sini
apakah dari jantung pasien ini apakah takikardi atau bradikardi, kencang atau lambat. Kemudian saya akan melihat dari pernafasan pasien di sini, apakah pasien ini bernafas dengan lambat atau sesak nafas. Kemudian setelah itu saya akan memeriksa dari abdomen pasien. Di sini permisi Bapak ya, memeriksa dari abdomennya. Di sini saya akan melihat dari bising ususnya, apakah dia cepat atau lambat, jadi peristoliknya cepat atau lambat di bagian abdomen. Baik, setelah itu saya akan memeriksa dari bagian ekstremitasnya. Lalu silakan angkat tangannya. Di sini saya akan melihat apakah ada getaran atau tidak, tremor atau tidak. Di sini bisa dilihat adanya tremor. Kemudian saya akan lihat dari apakah ada dermatopi dari tiroid. Kemudian saya akan melihat di sini saya akan merasakan apakah di sini tangannya ini lembab atau hangat, dan kemudian apakah tangannya kering atau tidak. Dan kemudian saya akan meriksa di sini apakah ada edem pada bagian plea tibia di sini. Selanjutnya saya akan memeriksa dari neuropasien. Di sini saya akan menggunakan ini. Saya akan memeriksa dari bagian otot bicepsnya terlebih dahulu. Kemudian saya akan memeriksa dari otot tricepsnya. Di sini bagaimana reaksinya. Kemudian dari patelanya, dan kemudian permisi ya Bapak ya, saya akan memeriksa dari bagian aksilanya. Oke. Baik, setelah itu saya akan memeriksa dari tadi pada saat pemeriksaan tiroid di sini tadi kan sudah terlihat adanya pembesaran, lalu saya akan menggambarnya lebih dahulu ya. Ini karena tadi ketinggalan, saya akan tambahkan terlebih dahulu. Baik, untuk yang terakhir Bapak silahkan tangannya diposisikan seperti ini, kemudian Bapak berdiri. Kemudian kita akan lihat apakah ada kesusahan pada saat pasien berdiri atau tidak gitu. Baik Bapak, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai. Insya Allah nanti diagnosisnya akan segera tegak ya Pak ya. Baik, Dan Dok. saya harap semoga penyakit Bapak ini bisa cepat sembuh. Amin. Baik, Dok. Amin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.